Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar dari mata kuliah Psikologi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Dewi Puspitasari MPD. Materi disusun oleh kelompok 3 kami dari kelas 2B PGSD yang beranggotakan saya sendiri yaitu Sri Rahma Nurjana sebagai moderator dengan NPM 2022100072. Kemudian ada rekan saya yaitu Reni Nur Sapitri selaku pemateri dengan NPM 2022100013. Kemudian yang terakhir yaitu Tia Listiani selaku pemateri juga dengan NPM 2022100043. Adapun ruang lingkup materi mencakup yaitu ada konsep dasar DKB, kemudian ada langkah-langkah DKB, dan yang terakhir ada tindak lanjut DKB. Lanjut ke materi yang pertama yaitu tentang konsep dasar DKB. Pengertian DKB terdiri dari dua, yaitu 1 diagnosis dan 2 kesulitan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagnosis adalah penentuan jenis penyakit dengan cara meneliti atau memeriksa gejala-gejalanya. Kemudian, menurut Harriman dalam bukunya Handbook of Psychological Terms, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Kemudian, menurut Webster, diagnosis adalah proses menentukan permasalahan tentang kelainan atau ketidakmampuan dengan ujian. Dan melalui ujian tersebut dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta-fakta yang dijumpai, yang selanjutnya untuk menentukan permasalahan yang dihadapi. Jadi dapat disimpulkan, diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Kemudian yang kedua yaitu kesulitan belajar. Apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar secara harfiah adalah rendahnya kepandaian yang dimiliki seseorang dibandingkan dengan kemampuan yang seharusnya dicapai orang itu pada umur tersebut. Kesulitan belajar secara informal dapat dikenali dari keterlambatan dalam perkembangan kemampuan seorang anak. Dapat disimpulkan dari dua pengertian tersebut. Diagnosis kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Reni Nur Sapitri. Kepadanya kami persilahkan. Baik teman-teman, materi yang akan saya sampaikan tentang istilah DKB. Yang pertama, learning disorder atau kekacauan belajar. Learning disorder merupakan keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan. Yang kedua, ada learning disabilities atau ketidakmampuan belajar, yaitu gejala di mana anak tidak mampu belajar atau menghindari belajar, sehingga hasil belajar yang dicapai berada di bawah potensi intelektualnya. Yang ketiga, ada learning dysfunction atau gangguan belajar, yaitu gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tidak menunjukkan adanya subnormalitas mental
gangguan alat indera, atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. Yang keempat ada underachievement atau kurang berprestasi, yaitu tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Dan yang terakhir ada slow learner atau lambat dalam belajar, yaitu lambat dalam proses belajarnya, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan sekelompok anak lain yang memiliki taraf intelektual yang sama. Nah, yang selanjutnya adalah faktor-faktor kesulitan belajar, yang terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini terdiri dari kemampuan intelektual, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, dan kemampuan penginderaan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari guru, kualitas pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan. Materi yang selanjutnya adalah tentang pengenalan diagnosis kesulitan belajar yang dapat diketahui melalui dua teknis. Teknis yang pertama adalah teknis tes yang terdiri dari dua, yaitu tes hasil belajar dan tes psikologis. Nah, tes psikologis ini terdiri dari tes intelijensi, tes bakat, tes minat, tes sikap, tes kreativitas, dan lain-lain. Dan teknis yang kedua adalah teknis non-tes. Di antaranya ada wawancara, observasi, angket, sosiometri, autobiografi, inventori, pemeriksaan kesehatan, studi dokumenter, dan studi kasus. Baik, selanjutnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar? Nah, yang pertama adalah kemampuan intelektual, yang kedua minat dan bakat, yang ketiga motivasi berprestasi, yang keempat konsep diri dan waktu, dan yang terakhir kualitas pengajaran atau tingkat kejelasan pengajaran. Selanjutnya adalah karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar. Apa aja sih karakteristik siswa yang mengalami kesulitan belajar? Yang pertama, prestasi belajar rendah. Yang kedua, usaha yang dilakukan dalam belajar tidak sebanding dengan hasilnya. Dan yang ketiga adalah lamban. Yang keempat, sikap acuh dalam mengikuti pelajaran. Yang kelima, menunjukkan perilaku menyimpang. Dan yang keenam, memiliki sifat emosional negatif. Baik, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu langkah-langkah DKB. Mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan, melokalisasi atau identifikasi masalah, menentukan faktor penyebab kesulitan belajar, memperkirakan alternatif bantuan, menetapkan kemungkinan cara mengatasinya, dan yang terakhir melakukan tindak lanjut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tindak lanjut DKB, yaitu dengan pengajaran remedial. Pengajaran remedial ini merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Tujuan pengajaran remedial ada 5. 1. Agar siswa dapat memahami dirinya, baik itu prestasi maupun kelemahan. 2. Agar siswa dapat memperbaiki cara belajarnya. 3. Agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara cepat. 4. Agar siswa dapat mengembangkan sifat dan kebiasaan yang lebih baik.
Dan yang kelima, agar siswa dapat menyelesaikan tugas-tugas belajarnya. Pendekatan pengajaran remedial. 1. Pendekatan pencegahan atau preventive approach. 2. Pendekatan penyembuhan atau curative approach. 3. Pendekatan pengembangan atau developmental approach. Fungsi pengajaran remedial. 1. Fungsi korektif atau perbaikan. 2. Fungsi pemahaman. 3. Fungsi penyesuaian atau siswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan proses belajar. 4. Fungsi pengayaan atau memperkaya proses pembelajaran. 5. Fungsi akselerasi atau memperoleh hasil belajar yang lebih baik. 6. Fungsi terapeutik atau menyembuhkan kondisi kepribadian siswa. Prosedur pengajaran remedial. 1. Penelaahan kembali kasus. 2. Memberikan alternatif tindakan. 3. Melakukan evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti pelajaran remedial. Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai terpaparkan. Jadi kesimpulannya yaitu diagnosis kesulitan belajar adalah proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya ada kemampuan intelektual, minat dan bakat, motivasi berprestasi, konsep diri, dan waktu serta kualitas pengajaran. Kemudian ada langkah-langkah DKB terdiri atas mengidentifikasi peserta didik atau kasus, melokalisasi atau identifikasi masalah, menentukan faktor kesulitan belajar, prognosis atau diagnosis, membuat rekomendasi atau referral, serta melakukan tindak lanjut. Kemudian tindak lanjut dari DKB antara lain dengan melakukan pengajaran remedial. Pengajaran remedial ini merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.